waktu itu eyangnya Tias ini dengar dan langsung duduk. Hei, mbahmu iku, Mbah Sugondo iku tukang santet. Begitu dibuka, di depan rumah persis itu ada sosok seperti Pak Sugondo. Jadi Pak Sugondo ini rambutnya gondrong dan dia itu wajahnya usam sekali. Dia minta tolong ke warga itu, Pak, tolong Pak, uculono taliku Pak, uculono taliku. Dengar ratap biola jiwaku bergetar dengan laguku, menyelinap ke jantung kalbu mendayu, berseru mengimbau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang cerita lanjutan dari Eyang Sugondo. Sebelum kita masuk ke tayangan, untuk teman-teman yang telah nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu neneknya Tias ini ngomong seperti itu, bahwa mbahmu itu tukang santet. Di situ Vita ini seolah-olah kaget. Dia memendam kesedihan dan tanpa pamit, tanpa ngomong apapun, Vita ini pun pulang. Vita pulang kembali ke rumah dengan menahan air matanya. Begitu sampai di rumah, ayah dan ibunya Vita ini kebetulan melihat situasi di mana Vita itu menangis seperti menahan air mata, dan Vita ini langsung masuk ke kamar. Nah, waktu itu ayahnya datengin, kamu kenapa nak? Siapa yang jahat sama kamu? Kenapa kamu nangis? Nah, Vita itu diam terus, dia diam, dan gak lama kemudian ibunya lah yang masuk. Ibunya masuk, ibunya tanya ke Vita, Vita kamu kenapa? Cerita sama ibu semua. Jangan kayak gini, kamu pulang-pulang nangis seperti ini. Kamu cerita sama ibu, ada apa? Nah, Vita waktu itu bilang ke ibunya, udah Bu, Vita pengen sendiri dulu ya, minta tolong ya. Akhirnya ibunya pun keluar dari kamar, Vita pun mengunci kamar, Vita berdiam diri dalam kamar. Dan gak lama kemudian, ada chat WA masuk dari Tias. Intinya Tias itu ngomong ke Vita bahwa Tias ini minta maaf. Vit, minta maaf ya atas perlakuan nenekku. Mungkin kamu gak terima dengan kata-kata dari nenekku itu. Nah, waktu itu Vita menjawab, gak apa-apa Tias, dari sini aku semakin percaya kalau nenekmu itu benar. Aku juga semakin percaya bahwa kakek nenekku itu adalah seorang tukang santet. Nah, dengan adanya jawaban itu dari Vita, Tias pun bilang, Vita, ayo kita keluar lagi jalan. Kalau kamu sudah tenang, kita jalan lagi. Kita keluar lagi. Maksudku, kata-kata dari nenekku itu sudah nggak usah kamu ambil hati. Namanya juga orang tua. Tapi Vita sekali lagi menjelaskan ke Tias, sudah nggak apa-apa Tias, aku sendiri nggak ngambil hati. Kamu nggak usah punya perasaan apa-apa sama aku. Sudahlah, aku nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan nenekmu. Justru aku malah semakin berterima kasih sama nenekmu karena aku tahu. Dari nenekmu aku tahu kalau ternyata kakek nenekku itu adalah seorang tukang santet.
Nah, keesokan harinya, ibunya Vita ini kembali datang ke kamarnya Vita. Dia tanya lagi ibunya, "Nak, kamu bisa cerita ke ibu, kenapa sih? Ada apa kok kamu tuh tiba-tiba pulang dengan kondisi nangis kayak gini, kenapa?" Vita waktu itu langsung bilang ke ibunya, "Bu, apa benar kakek nenek Sukondo itu adalah tukang santet?" Nah, ibunya Vita waktu itu sama sekali nggak kaget mendengar pernyataan Vita. Jadi menjawab dengan santai, "Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu?" Vita pun bilang, "Aku tahu dari neneknya Tias." Vita tahu dari neneknya Tias bahwa neneknya Tias itu ngomong dengan gamblang bahwa kakek nenek Vita itu adalah tukang santet. Nah, ibunya pun menjelaskan, "Oke, jadi gini ya. Sebenarnya dengan kejadian ini, ibu nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi mungkin sudah waktunya kamu ini tahu. Dan satu hal yang ibu nggak mau, jangan sampai kamu benci sama ayahmu. Karena gimana pun juga, ayahmu itu merupakan korban dari orang tuanya. Kalau kamu memang sudah pengen tahu tentang ini, ibu akan cerita semua." Nah, dari situlah ibunya Vita ini mulai cerita. Jadi, nama Sukondo ini adalah nama kakeknya Vita. Dan Vita memanggil neneknya ini juga dengan sebutan nama Eyang Sukondo, karena mengambil nama dari kakeknya. Jadi, Vita sendiri nggak tahu nama asli dari neneknya itu siapa. Vita manggil neneknya ya dengan nama sebutan Eyang Sukondo. Nah, pada waktu itu ketika Pak Sukondo dan Bu Sukondo ini tinggal di Kota P itu, Pak Sukondo ini punya 2 orang anak. Anak pertama ini namanya Sutarji, dan anak kedua namanya Sunarji. Sunarji inilah ayahnya Vita di kemudian hari. Nah, pada saat mereka kecil itu, mereka ini selalu bersama-sama. Sutarji dan Sunarji ini kemana-mana bersama, dan warga kampung tahu bahwa mereka ini kakak beradik yang kemana-mana selalu bersama. Mancing di sungai, main sepeda, dan lain-lain. Nah, sampai satu ketika, jadi Pak Sukondo ini profesinya menjual jamu di depan rumah bersama istrinya. Dan pada satu ketika, entah gimana ceritanya, tiba-tiba tokonya ini sering tutup. Jadi dia nggak lagi jualan jamu, tapi kemudian banyak sekali orang yang datang ke rumahnya. Waktu itu warga kampung nggak tahu, belum tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh Pak Sukondo. Tapi di kemudian hari, mulailah isu ini beredar bahwa Pak Sukondo ini sebenarnya adalah tukang santet. Dan Pak Sukondo bersama istrinya itu sering membantu orang untuk menyantet orang lain yang tidak disukai. Nah, dari situlah warga kampung ini menaruh curiga. Tapi di satu sisi lain, warga kampung nggak bisa membuktikan kebenarannya bahwa Pak Sukondo ini adalah tukang santet. Nah, waktu pun berjalan, yang waktu itu diceritakan oleh ayahnya Vita ke ibunya Vita adalah pada saat Sunarji ini duduk di kelas 5 SD, waktu itu kakaknya yang bernama Sutarji itu sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Nah, pada satu siang, Pak Sukondo ini ngajak Sutarji untuk pergi keluar. Nah, waktu itu Sunarji ini pengen ikut. "Ya, aku pengen ikut." Tapi ayahnya waktu itu ngelarang. "Udah, nggak usah, kamu di rumah aja." Di sekitar sore hari, kembalilah Pak Sukondo dengan Sutarji itu. Nah, keesokan harinya ternyata Pak Sukondo ini minta tolong ke Sutarji. Dia minta tolong, "Le, tolong kamu ambil air ke belakang." Nah, di belakang rumah mereka ini ada sumur, yang waktu itu ketika Vita kembali ke rumah itu, sumur ini sudah nggak ada lagi. Nah, waktu itu masih ada sumur di belakang rumah. Pak Sukondo ini nyuruh Sutarji untuk nimba air di belakang. Gak lama kemudian, Pak Sukondo ini ikut ke belakang. Dan setelah itu, tiba-tiba Pak Sukondo ini masuk ke dalam. Dia bilang ke Sunarji, Le, ewang ngono, masmu kecemplung sumur, masmu kecemplung sumur." Lah, Sunarji yang waktu itu mendengar kata-kata dari bapaknya bahwa masnya itu tercebur di sumur, bingung lah. Dia lari kemudian melongok ke arah sumur, ternyata kakaknya itu sudah tenggelam. Lah, waktu itu Sunarji bilang, "Duh Pak, tolong Pak, Mas Pak, tolong Pak." Yang Sunarji ingat waktu itu, Pak Sukondo ini dengan mimik yang santai, tenang, seolah-olah anaknya ini nggak ada kejadian apa-apa. Disitulah yang bikin Sunarji bingung, karena Sunarji ini begitu sayang dengan kakaknya.
Nah, di saat panik seperti itu, Sunarji ini bingung, dia ini sana kemari bingung. Nah, 1 jam kemudian barulah Pak Sugondo ini manggil warga. Pak Sugondo ini ngabari ke warga kalau anaknya baru saja tenggelam di sumur. Akhirnya warga pun berbondong-bondong menuju ke sumur itu, dibantulah ngangkat jenazah kakaknya itu. Begitu diangkat jenazah, Sutarji ini sudah membiru, dan nggak lama kemudian hari itu juga dimakamkanlah kakaknya itu. Nah, waktu itu Sunarji ini sama sekali nggak berpikiran aneh-aneh sama Pak Sugondo ayahnya sendiri, tapi ada satu hal yang aneh. Ketika kakaknya ini disuruh untuk ngambil air, waktu itu Sunarji ini paham, nggak biasanya bapak ini nyuruh Mas Sutarji untuk ngambil air, biasanya bapak ngambil air sendiri. Kenapa waktu itu bapak ini tiba-tiba kayak sengaja nyuruh Mas Sutarji untuk ngambil air? Itulah keanehan pertama yang ditangkap oleh Sunarji. Dan keanehan kedua adalah, nggak lama kemudian Pak Sugondo ini ngabarkan kalau kakaknya sudah tenggelam di sumur. Keanehan ketiga adalah, ketika tahu bahwa Mas Sutarji ini sudah tenggelam di sumur, Pak Sugondo ini seolah-olah nggak melakukan apapun untuk mengangkat jenazah dari Mas Sutarji itu. Itulah yang kemudian dipikirkan betul oleh Sunarji waktu itu. Dia bingung kenapa kok sampai Mas Sutarji ini meninggal dalam keadaan tenggelam di sumur. Dan seolah-olah bapakku sendiri ini seolah nggak mau tahu. Nah, kejadian ini pun berlalu. Beberapa hari kemudian, sekitar 2 minggu setelah meninggalnya Mas Sutarji itu, warga kampung ini mulai desas-desus bahwa mereka yakin meninggalnya Sutarji ini karena ditumbalkan oleh bapaknya sendiri, yaitu Pak Sugondo. Nah, tapi warga kampung belum bisa memastikan, karena apapun itu, hal-hal yang berhubungan dengan santet, tumbal, dan lain sebagainya ini nggak ada sesuatu yang bisa dibuktikan untuk hal itu. Makanya warga kampung waktu itu hanya menyimpan hal itu dan nggak sampai terdengar di telinga keluarga Sugondo. Nah, hari-hari pun berlalu sampai kemudian ada satu cerita. Sunarji ini tiba-tiba diajak ayahnya untuk mancing. Dia diajak mancing, ayo melu bapak. Nah, seneng lah, waktu itu Sunarji seneng. Dia diajak menuju ke sungai. Sungai ini menuruni tebing. Dan waktu itu Sunarji ini diajak turun oleh bapaknya. Begitu di dekat aliran sungai, tiba-tiba seolah-olah Sunarji ini seperti ada yang mendorong dari belakang. Dan begitu Sunarji ini tenggelam dalam sungai, dia ini nyoba berenang. Dia nyoba berenang meraih ke tepian. Dan begitu meraih ke tepian, Sunarji itu ngelihat Pak Sugondo itu seolah nggak panik sama sekali ketika Sunarji itu tenggelam di sungai. Dan Sunarji itu ngelihat bapaknya itu seolah membalikkan badan dan langsung naik ke atas. Disitulah Sunarji ini bingung. Masa tadi yang dorong aku ini bapakku sendiri? Kok kenapa setega itu bapakku? Dari situlah Sunarji ini mulai berpikiran yang nggak beres dengan bapaknya. Tapi waktu itu Sunarji berpikiran bahwa bapaknya ini mengalami kegangguan kejiwaan. Nah, beberapa hari berlalu sampai bertahun-tahun. Waktu itu Sunarji menginjak kelas 2 SMA. Ada satu kejadian. Bapaknya ini sering kali melamun. Dia melamun, memandangi ke arah depan, dan tiba-tiba teriak dengan sendirinya. Ngale, ketakutan dan masuk ke kamar. Nah, hari-hari pun berlalu seperti itu. Pak Sugondo itu menjadi orang yang seperti ketakutan. Dia seperti orang yang depresi, diam di depan rumahnya, tiba-tiba kayak seolah-olah melihat sesuatu dan dia lari masuk ke dalam. Pada waktu itu di sore hari, Sunarji itu ngelihat, karena Sunarji waktu itu mau menuju ke toilet, dia mau buang air besar. Begitu Sunarji jalan menuju ke kamar mandi, Sunarji ini melihat bapaknya ini tiba-tiba keluar dari kamar dengan tergopoh-gopoh. Bapaknya langsung ngambil tali menuju ke luar rumah. Di belakang rumah ini ada satu pohon nangka. Nah, waktu itu Sunarji nggak berpikiran yang macam-macam. Sunarji masuk ke kamar mandi, dia selesaikan buang air besar, dan pada saat ada di dalam kamar mandi itu, Sunarji ini dengar kalau ada suara orang yang mengerang dan seperti ada suara yang berkelebatan, kedepak. Nah, karena curiga, Sunarji ini langsung segera cepet-cepetan dia keluar dari kamar mandi. Sunarji itu melihat pemandangan Pak Sugondo itu tergantung dengan tali dan badannya itu kejang-kejang dan menimbulkan suara. Lah,
Waktu itulah Sunarji ini panik. Pak, bu, ibu, bapak, bu, bapak gantung, bu, bapak tergantung kiri. Sunarji pun keluar, manggil orang-orang kampung. Pak, tolong pak, bapakku pak. Orang kampung pun tergopoh-gopoh menuju ke situ dan langsung dilepaskanlah Pak Sukondo ini. Begitu dilepaskan, Pak Sukondo ini sudah meninggal dan dengan posisi yang lidah yang menjulur. Nah, setelah itu pun barulah proses pemakaman ini dimulai. Dan sampai malam hari barulah selesai proses pemakaman ini. Dan waktu itu mulailah ada desas-desus dari warga kampung. Mereka ini panik dengan meninggalnya Pak Sukondo. Karena yang pertama mereka tahu bahwa Pak Sukondo ini tukang santet. Warga kampung meyakini bahwa Pak Sukondo ini adalah tukang santet. Dan yang kedua, Pak Sukondo ini meninggal dengan cara gantung diri. Yang ditakutkan orang-orang, jangan-jangan ini ada gangguan-gangguan di kampung ini setelah meninggalnya Pak Sukondo. Nah, ternyata malam itu ketakutan warga terbukti. Jadi pada malam itu ada salah satu warga yang didatengin sosok yang penampakannya ini seperti Pak Sukondo. Karena waktu itu malam hari, tiba-tiba salah satu warga ini dengar ada suara orang yang minta tolong. Pak, tolong pak, tolong pak. Begitu dibuka, di depan rumah persis itu ada sosok seperti Pak Sukondo. Jadi Pak Sukondo ini rambutnya gondrong dan dia itu wajahnya usam sekali. Dia minta tolong ke warga itu. Pak, tolong pak, uculono taliku pak, uculono taliku. Nah, warga kampung yang mendengar tentang hal itu, dia melihat sosok Pak Sukondo nutup pintu, dia masuk ke kamar. Dia masuk ke kamar, dia diam. Dan suara itu terus seperti itu. Nah, keesokan harinya warga ini lapor ke orang-orang. Dia bilang kalau didatengin sosok Pak Sukondo dan wujudnya itu benar-benar wujud seperti manusia pada saat dia hidup. Dia wujud dan benar-benar terlihat secara nyata dengan tali yang masih terikat di lehernya. Nah, berita ini pun mulai menyebar sampai Narji ini tahu bahwa orang kampung ini lagi membicarakan sosok Pak Sukondo yang berkentayangan di kampung. Nah, ternyata Sunarji sendiri mengaku kalau dia ini juga didatengin sosok ayahnya itu. Jadi malam itu Sunarji begitu tidur, Sunarji ini tangannya diraih. Waktu itu dia nggak tahu siapa yang megang tangannya, seperti diajak keluar kamar. Begitu Sunarji coba buka mata, ternyata ini sosok ayahnya. Nah, ayahnya itu, Pak Sukondo itu, matanya melotot ke arah Sunarji dengan tali yang masih terikat di lehernya. Nggak ngomong apa-apa, dia tariklah Sunarji itu. Sunarji itu bilang, Pak, aku kate digawa nang ndi, Pak? Kate digawa nang ndi, Pak? Nah, bapaknya itu diam. Sosok Pak Sukondo itu diam sambil melotot ke arah Sunarji, ditariklah terus menuju keluar. Dan tiba-tiba waktu itu Sunarji baru sadar, dia ini sudah ada di atas makam Pak Sukondo itu. Nah, malam itu Sunarji ini kebingungan. Dia langsung pulang ke rumah, dia bilang ke ibunya kalau malam itu dia diajak sosok Pak Sukondo menuju ke makamnya. Nah, kejadian itu pun terus meneror warga. Ada satu warga yang kebetulan di sana ini banyak sekali pohon mangga yang ditanam warga di depan rumah. Nah, ada satu warga itu yang melihat malam itu dia mendengar seperti ada suara ketepak-ketepak, ketepak-ketepak. Nah, begitu warga ini keluar, ternyata ngelihat ada sosok Pak Sukondo yang tergantung di pohon dengan tali yang masih melekat. Dan sosok ini kejang-kejang sambil menimbulkan suara. Jadi seperti kambing yang disembelih, yang lehernya itu benar-benar terikat. Dan orang ini, sosok ini kejang-kejang, tergantung di bawah pohon. Nah, orang-orang itu yang melihat pemandangan itu langsung menutup pintu. Dia seperti seolah-olah nggak percaya bahwa yang baru dilihat ini adalah sosok Pak Sukondo dengan penampakan yang mengerikan seperti itu. Jadi saking santernya cerita ini, sampai-sampai Narji dan ibunya itu nggak berani berbuat apa-apa. Dia meyakini bahwa Pak Sukondo ini sering menghantui warga dengan cara yang menyeramkan seperti itu, tapi mereka sendiri nggak bisa berbuat apapun. Dengan adanya berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Narji itu, meninggalnya kakaknya dan meninggalnya ayahnya dengan posisi seperti itu, dan banyaknya berita-berita miring tentang Pak Sukondo, Narji itu pada saat itu sudah nggak kerasan tinggal di kota P itu. Dia sempat berulang kali mengungkapkan hal itu ke ibunya. Tapi waktu itu ibunya bilang,
kalau kamu pergi le, ibu sama siapa? Lah sebenarnya dulunya Bu Sugondo ini juga diakui Narji. Bu Sugondo ini sering membantu Pak Sugondo untuk melakukan santet-santet itu. Dia membantu Pak Sugondo menyiapkan segala sesuatu, sajen dan lain-lain. Setelah meninggalnya Pak Sugondo itu, Narji meyakini bahwa ibunya ini nggak lagi melakukan hal-hal semacam itu. Yang Narji ingat, yang waktu itu dicari oleh Narji adalah foto-foto korban yang sudah disantet oleh bapaknya itu. Dikumpulkan dalam satu kotak besek, itulah yang dicari Narji waktu itu dan belum ketemu. Nah, di kemudian hari ditemukan oleh Vita di kamar eyangnya itu. Nah, beberapa hari setelah itu, singkat cerita, Narji ini pun hidup seperti biasa dengan stigma miring dari masyarakat bahwa keluarga Narji ini, bapak dan ibunya adalah tukang santet. Tapi lambat laun berita itu pun menghilang. Nah, sampai kemudian Narji ini menikah dan lahirlah Vita tinggal di sana. Setelah mendengar cerita dari ibunya itu, Vita ini seolah-olah flashback kembali ke belakang. Berarti selama ini yang mengganggu Vita, makhluk-makhluk halus itu mungkin bisa jadi adalah perewangan dari kakeknya itu. Yang ketika kakeknya meninggal, seolah-olah perewangan-perewangan ini atau jin-jin jahat ini nggak ada lagi yang mengayomi. Dan seolah-olah mereka ini tanpa tuan dan mengganggu siapapun yang ada di situ. Nah, Vita pun kembali berdamai dengan dirinya sendiri. Dia dalam hatinya menyebut, ya sudah, kalau gitu, aku ini adalah keturunan dari kakek Sugondo. Dan kamu yang tinggal di sini jangan macam-macam sama aku. Aku nggak ganggu kamu dan kamu jangan ganggu aku. Di situ, Vita ini sempat bersumpah dalam hatinya. Jadi setelah mendengar cerita dari ibunya itu, Vita pun kembali menanggapi itu dengan santai. Dia tahu tentang sejarah kakek neneknya dan dia mulai merasa nyaman dengan rumah itu. Karena gimana pun juga Vita merasa bahwa dia adalah keturunan dari kakek Sugondo dan semua makhluk halus yang ada di situ adalah perewangan dari kakek Sugondo. Jadi Vita nggak seharusnya takut dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Malam itu ketika Vita tidur, ada yang masuk di kamarnya Vita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar usia 45 tahunan. Tiba-tiba yang ibu-ibu ini duduk di sampingnya Vita dan seolah-olah bangunin Vita. Begitu Vita bangun, antara sadar dan nggak sadar, Vita ini ngelihat kok kayak nggak asing sama ibu-ibu ini. Nah, ibu-ibu ini bilang, "Nduk, kowe ngali wae, ojo nang kene. Ngali yo." Nah, ketika ibu-ibu ini ngomong seperti itu, Vita itu tiba-tiba tersadar dan dia melihat di sekeliling rumah ini ternyata sepi, nggak ada apapun, seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Nah, Vita itu kembali mengingat wajah dari ibu-ibu ini. Ibu-ibu itu siapa kok? Aku nggak asing wajahnya, siapa? Diingat ternyata Vita itu baru ingat, loh itu kan wajah nenek. Tapi kok wajahnya kok lebih muda? Jangan-jangan itu adalah penampakan nenek ketika masih muda bersama Eyang Sugondo. Lah waktu itulah Vita kembali lagi mengingat mimpinya itu antara sadar dan nggak sadar. Dia ingat, dia disuruh pergi dari rumah itu. Nah, Vita ini seolah melawan. Aku nggak mau pergi dari rumah ini. Aku nggak ada rumah lagi kecuali di sini. Aku mau bantu ayahku dan aku nggak akan kalah dengan barang-barang yang ada di sini. Lah, keesokan harinya Vita pun bilang ke ayahnya, "Ya, kapan kita mau berdoa di rumah ini? Kapan kita undang Ustadz? Kita nggak boleh kalah sama barang-barang yang ada di sini. Nggak boleh kita terus-terusan diganggu seperti ini. Ini rumah kita, ini rumah kakek nenek. Kita yang tinggal di sini, kita harus usir mereka." Nah, akhirnya ayahnya itu juga bingung. Kenapa kok kamu tiba-tiba bilang seperti itu? Sudah ya, aku sudah nggak kuat menghadapi hal seperti ini. Kita harus melawan. Nah, dari situlah kemudian ayahnya menghubungi salah satu ustadz kampung dan digelarlah satu doa bersama itu. Ternyata begitu digelar doa bersama, kembali lagi banyak gangguan-gangguan yang terjadi. Dan kalau pada saat sebelumnya ketika digelar doa bersama, ada orang yang kesurupan dengan menari. Waktu itu tiba-tiba ada sekitar 3 orang yang tiba-tiba dia ini kesurupan. Dia teriak-teriak dan yang satu itu melakukan gerakan seperti tarian dan yang satu lagi bergerak seperti macan. Jadi
situasi pada saat doa bersama waktu itu benar-benar riuh dan kacau. Nah, ketika 3 orang kesurupan ini, akhirnya beberapa orang ini lari ketakutan, tapi beberapa orang masih tetap di situ dan membantu Ustadz ini untuk menyembuhkan orang yang kesurupan itu. Nah, yang paling parah adalah orang yang kesurupan dengan penampakan seperti macan. Dia lari keluar, mau naik ke atas pohon. Nah, ketika suasana yang riuh seperti itu, beberapa orang ini bingung, ini ngurusi yang mana dulu. Ada yang lari ke sana, ada yang tiba-tiba teriak-teriak di sini. Bingung semua ini. Jadi 2 orang itu lari menuju ke satu orang yang kesurupan seperti macan itu. Dirahilah orang itu, ditarik lagi masuk ke dalam rumah, dan mulailah dilakukan doa itu. Dia berdoa, kemudian meniupkan sesuatu di atas air, dan dipercikanlah air itu, dan beberapa orang sudah tersadar. Tapi 1 orang ini belum juga tersadar dari kesurupannya itu. Dia terus menari seperti ini, sambil melihat ke arah atas. Terus menari seperti itu. Dan gak lama kemudian, mulailah kakinya ini digerakkan. Terus seperti itu. Lah, ketika keadaan panik seperti itu, orang-orang ini hanya bisa melihat. Karena nggak percaya, ini kenapa kok ada kejadian seperti ini. Terus seperti itu, nah Vita pun keluar. Vita keluar langsung menghampiri orang yang kesurupan ini, dan Vita itu membisikkan sesuatu ke orang yang kesurupan itu. Aku putune Eyang Sugondo, cok macem-macem nang kene. Vita itu tiba-tiba ngomong seperti itu, dan orang yang kesurupan ini tiba-tiba lemes. Terus lemes, hilang gitu aja. Lah, semua orang ngelihat Vita. Kok tiba-tiba Mbak Vita ini bisa hal seperti ini. Nah, orang-orang nggak ambil pusing, yang penting orang ini sudah nggak lagi kesurupan. Dan doa bersama pun kembali digelar. Doa bersama kembali digelar. Nah, setelah kejadian itu, Vita itu semakin percaya diri dengan dirinya. Dia semakin yakin kalau barang-barang yang tinggal di sini nggak boleh mengalahkan aku. Dia harus tunduk sama aku karena aku ini cucunya Eyang Sugondo. Nah, disitulah Vita ini punya keberanian, dan beberapa hari setelah itu, ketika ada sesuatu yang macam-macam, Vita itu menanggapi hal seperti biasa. Jadi ketika malam hari Vita mau menuju ke kamar mandi, Vita melihat penampakan seperti sosok tinggi besar. Dia duduk-duduk sambil memperhatikan Vita. Waktu itu Vita ini menanggapi dengan santai. Weh, cok ganggu ya. Lah, sosok ini tiba-tiba kayak malu, dia pergi gitu aja. Nah, kemudian Vita ini semakin terlatih. Dia semakin berani, kejadian yang terjadi di rumahnya ditanggapi dengan biasa. Sampai cerita ini diturunkan pun Vita masih tinggal di rumah itu, dan Vita mulai terbiasa dengan hal-hal semacam itu, meskipun sampai hari ini Vita meyakini masih banyak makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Jadi Vita pun sudah mulai merasa nyaman, meskipun beberapa hari sekali masih ada gangguan-gangguan, tapi ditanggapi Vita dengan biasa dan santai. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Vita di Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biola jiwaku bergetar dengan laguku, menyelinap ke jantung kalbu mendayu, berseru